Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah. Sedikit gangguan teknis. Hadis yang ke-20 ini redaksinya dari Imam Bukhari atau rawinya Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud kita tahu seorang sosok sahabat Ansor dan yang pernah ikut perang Badar. Imam Bukhari kita tahu juga karyanya adalah Sahih Bukhari, terkenal nomor 1 setelah Al-Quranul Karim, disusul dengan Sahih Muslim. Namun dalam kitab Sahih Bukhari itu bab-babnya tidak berurutan, bisa dibilang ngacak babnya saja. Kalau di Sahih Muslim itu babnya bisa runtut pembahasannya dari awal sampai akhir, dari bab Thaharah sampai ke belakang semuanya runtut kayak di kitab-kitab fikih itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah. Pagi ini hadis yang ke-20 redaksinya bunyinya, kata Nabi, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bahwasanya termasuk yang ditemukan oleh kebanyakan orang dari sabda kenabian. Yang pertama adalah kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sejak zaman Nabi Adam ke bawah, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Musa, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW, kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ini, fasna' ma syi'ta ini ada semuanya. Setiap Nabi punya redaksi kalimat ini, yang artinya apa? Idza lam tastahi, kalau kau tidak malu, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kau mau. Asal kau tidak malu, lakukan yang kau mau. Asal tidak malu, lakukan yang kau mau. Mau dosa silakan, asal tidak malu. Mau mencuri silakan, mau menipu silakan, mau ghibah menggunjing silakan, asal tidak malu. Dan malu kepada siapa? Bukan malu sama orang, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malu ini termasuk bagian cabangan dari iman. Kata Nabi, al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu itu termasuk cabangan dari iman. Bukan malu karena manusia. Kalau malu karena manusia, ketika sudah tidak ada manusia, dia berani melakukan dosa. Ini malunya kita sama Allah. Kalau enggak malu sama Allah, silakan dosa. Kalau malu, jangan. Kalau orang punya iman, itu pasti punya rasa malu dengan Allah. Kenapa? Stabilitas temperatur batinnya ini kuat. Dia yakin betul diawasin oleh Allah. Muraqabahnya ini ada. Musyahadahnya ini ada. Mereka merasa betul Allah mengawasinya. Orang mungkin bisa tidak melihat, kesempatan bisa dicari, tempat bisa dicari, tapi dimanapun saja Allah perhatiin kita. Di mana saja Allah melihat kita. Allah mencatat amal ibadah kita. Seluruh yang kita kerjakan dicatat oleh Allah, tidak terlepas sedikit pun. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui curi pandang kita. Yang ada di hati pun, di benak kita, Allah tahu betul. Apalagi kelihatan kita melakukan dosa, kelihatan kita melakukan perbuatan maksiat, dimanapun saja Allah lihat. Dan ini sumber dari segala disiplin. Merasa malu diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa malu diperhatiin Allah. Dan ini iman yang kokoh. Maka kata Nabi, udah, kalau memang tidak malu, silakan dosa. Berarti dia nggak punya iman. Maka di hadis lain Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'minun. Pezina tidak akan pernah melakukan zina ketika di saat dia mau zina, dia punya iman. Orang kalau punya iman pasti tidak akan terjerumus kepada zina. Tadinya punya iman, zina dikerjain, berarti pas zina imannya lepas. Wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'minun.
Seorang pencuri tidak akan pernah mencuri ketika di saat dia mencuri masih punya iman. Artinya pencuri yang sedang melakukan pencurian itu imannya sedang lepas dari jiwanya. Ketika iman nempel dalam jiwanya, ketika iman nempel dalam kalbunya ini, dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan dosa karena dia tidak malu sama Allah. Dia tidak malu sama Allah karena imannya ini rapuh. Imannya sedang lepas. Maka kata orang, iman itu jangan dilepas dari jiwa kita. Di rumah kita punya iman, mau pergi imannya jangan ditinggal di rumah. Mau ke kantor, imannya dibawa ke kantor. Mau ke lapangan, imannya dibawa ke lapangan. Mau tempat kerja, imannya dibawa ke tempat kerja. Ke pasar, imannya dibawa ke pasar. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa, maksiat, ada filternya, yaitu iman dalam jiwa kita. Hadis ini luar biasa, subhanallah. Pesan simpel bagi Rasul, kalau tidak punya malu, silahkan melakukan kemaksiatan. Malu kepada Allah. Logikanya harus malu. Allah perhatiin kita terus. Dan malu syu'batun minal iman. Malu itu cabangan dari iman. Iman itu kan cabangnya lebih dari 70. Kata Nabi, termasuk al-haya minal iman. Sifat malu bagian dari iman. Tapi beda antara malu dengan penakut. Kalau malu bahasa Arabnya al-haya, ini dipuji. Tapi kalau penakut namanya jubnun. Itu dicaci. Disuruh jadi MC, malu. Suruh ngasih sambutan, malu. Mimpin tahlil, mimpin yasinan, malu. Ini bukan malu, namanya penakut. Soal kalau malu adalah dipuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Burdah, baginda Rasul, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawaddu. Baginda Rasul itu orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Rasulullah itu sangat pemalu dan sangat tawadhu, rendah diri. Tidak sombong, tidak egois, tidak arogan. Ini baginda Rasul, teladan kita. Tawadhunya luar biasa. Kalau harus berjalan dengan para sahabatnya, Rasulullah minta di belakang. Kalian depan, khallu dhuhri lil malaika. Silahkan kalian di depan semuanya, saya di belakang. Karena di belakang ada malaikat penjaga saya. Di samping memang ini simbol tawadhu beliau. Kalau pejabat sekarang kan tidak. Para tokoh, para pimpinan kalau berjalan suka di depan, diawasin, diiring orang yang di belakangnya. Rasul tidak begitu. Berjalan justru beliau di belakang. Sahabat yang lain di depan beliau. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah. Itu redaksi hadis. Kalau tidak malu, lakukan yang kau mau. Semua nabi ada wasiat ini kepada umatnya. Semua nabi ada nasihat ini untuk umatnya, supaya betul-betul punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-haya, sifat malu ini menjadi benteng dalam hidupnya, sehingga kita tidak mudah-mudah terjerumus dalam dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-20. Berikutnya saya bacakan al-hadisul hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin, wakila Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-21 riwayat Imam Muslim dari Abi Amrin radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abi Amrin ini. Pertanyaannya, ya Rasulullah, kulli fil Islam, tolong ya Rasul sampaikan kepadaku dalam masalah Islam. Jelaskan kepada kami soal Islam qaulan, dengan penjelasan la as'alu anhu ahadan khairak, dengan penjelasan yang sampai saya tidak usah perlu tanya kepada selain engkau ya Rasul. Jelasin kepada kami tentang Islam ini yang cukup tempat bertanya saya hanya Rasul.
Saya tidak perlu nanya kepada sahabat yang lain lagi bagaimana maksudnya, penjelasannya bagaimana, urainya bagaimana, tidak. Cukup saya bertanya dengan Rasulullah dan jelaskan kepada kami ya Rasul tentang Islam yang hebat, tentang Islam dengan jawaban yang kami tidak perlu nanya orang lain selain Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya kelebihan dari Allah Ta'ala. Utitu jawami al-kalim, kata Nabi, aku diberikan keistimewaan Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalimat Nabi itu, pembicaraan beliau itu jawami al-kalim, jadi simple tapi padat makna. Pembicaraan Nabi itu tidak itnab, tidak kemana-mana, tapi ringkas, simple, maknanya luas dan padat. Ini kelebihan baginda Rasul Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada kita. Kalau kita ngomong bisa kemana-mana, bisa nggak jalur, bisa nyimpang ke sana kemari, dari ngomong A sampai kepada Z. Kalau Nabi tidak, berbicara hanya yang perlu saja. Dan ini ditiru oleh para ulama sufi. Kalau berbicara tidak ada manfaatnya, mendingan diam mereka. Kalau bicara kira-kira menyakitkan orang lain, mendingan diam. As-sukut as-salamah, diam itu selamat, selamat. Baginda Rasul punya kelebihan, bicaranya simple tapi maknanya padat. Termasuk ini ditanya oleh Abi Amrin, ya Rasul jelasin kepada kami jawaban Rasulullah tentang Islam. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kamu katakan aku iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kau. Nasihat yang simple dari baginda Rasul kepada salah satu sahabatnya. Islam itu bagaimana sih ya Rasul? Kata Nabi, amantu billah, saya beriman kepada Allah dengan iman yang kokoh, kemudian kau istiqomah. Ini inti ajaran Islam, cuma begitu. Yakin kepada Allah, percaya betul kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengimani Allah, dan ridho Allah sebagai Tuhan kita. Ini kalimat simpel tapi maknanya luas. Orang itu hidup cukup dengan iman kepada Allah, istiqomah sampai meninggal sudah, surga jaminannya. Intinya itu. Tapi ini kalau diuraikan jadinya luas. Bahwa iman kepada Allah, iman itu kan kata Nabi, al-iman uryanun, iman itu masih telanjang bahasa kasarnya. Walibasuhut taqwa, sedangkan pakaian iman itu bertakwa kepada Allah. Intak, iman dan takwa, intak, iman dan takwa ini penting. Nah, iman ini sebagai basic kita. Orang itu mau jadi pejabat apa saja, mau punya gelar apa saja, mau jadi apa saja, mau jadi rakyat atau pejabat, presiden atau pesinden, seniman atau apa saja, konglomerat, pengusaha, menteri, rakyat biasa, asal punya iman basicnya kuat, insya Allah bagus. Yang penting basicnya iman. Mau punya jabatan apa, punya status sosial apa, yang penting imannya ini kokoh. Kalau toh dia polisi, jadi polisi yang hebat, yang beriman. Dia pejabat, jadi pejabat yang beriman. Jadi rakyat yang beriman. Ini yang penting. Maka iman ini sebagai basic kita. Kalau imannya ini kokoh, kuat, insya Allah kita luar biasa juga. Yang lain tinggal ikut. Setelah iman, kita katakan iman, baru istiqomah. Tsumma istaqim, kamu harus istiqomah, continue, langgeng. Jangan sekarang bilang iman, besok pindah agama. Disodok sehari ini 10 kardus, 1 kardus, luntur dan lentur itu iman. Ini rapuh. Maka di surat Al-Fussilat, surat Fussilat ayat 30 sampai 32 itu Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un.
Al-ayah. Allah menegaskan innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata komitmen rabbunallah, Allah itu Tuhanku, Allah itu sembahanku, Allah itu tempat aku minta tolong, Allah itu tempat aku bersandarkan hidup ini, tempat menyandarkan hidup ini. Tsumastaqamu, lalu istiqomah, continue, langgeng, beriman yang mantap dalam jiwanya, dan ini continue dijaga betul itu iman. Istiqomah ibadahnya, istiqomah perjuangannya, istiqomah dakwahnya, istiqomah sodakohnya, istiqomah silaturahminya, istiqomah seluruh kebaikan yang dikerjakannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, malaikat pada turun memberikan motivasi, semangat hidup kepada kita. Alla takhafu wala tahzanu, wahai bapak, wahai ibu, enggak usah khawatir, enggak usah prihatin. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi enggak usah takut. Mau ada bencana alam, mau ada virus corona, mau ada apa saja, kalau orang punya iman yang mantap, ahli ibadah, kata malaikat, enggak usah takut. Katanya kalau orang meninggal itu susah, iya, mengkhawatirkan, tapi enggak usah takut. Di alam barzakh katanya itu ngeri, banyak pertanyaan malaikat yang dilontarkan kepada itu mayit ketika dihidupkan kembali, betul, tapi tidak usah takut. Di alam barzakh katanya ada nikmat kubur, ada siksa kubur, betul, tapi enggak usah takut. Di akhirat nanti, yaumul hisab, hari kebangkitan, hari pembalasan amal, manusia dikumpulkan seluruh dunia, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, diadili Allah seadil-adilnya, tidak terlewatkan sedikit pun seperti di dunia ini. Betul, tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gentar, karena dia sudah punya modal utama, iman, istiqomah, ibadah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'atun, gembirakan mereka dengan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang imannya mantap, ibadahnya istiqomah. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami ini pelindung-pelindung kalian wahai manusia, kami ini pelindung-pelindung kalian, penolong kalian di dunia ataupun di akhirat nanti. Kata malaikat kepada orang yang imannya mantap, ibadahnya istiqomah, kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kalian akan masuk surga, disambut malaikat ridwan, udkhuluha bisalam, silahkan masuk ke surga dengan selamat, menikmati fasilitas surga yang luar biasa, yang kata Nabi, mala ainun ru'at wala udunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Isinya surga itu mata kita belum pernah melihat di dunia ini, telinga kita belum pernah mendengar di dunia ini, hati kita belum pernah terbetik, belum pernah berbisik di dunia. Di surga ada buah apel, betul, tapi bukan seperti apel di dunia ini. Apel di dunia makin hari makin membusuk, di surga makin hari makin tahan lama. Tidak ada istilah busuk, tidak ada istilah bau, tidak ada toilet. Surga ada toilet, berarti ada kesakit dong. Toilet WC gak ada di surga. Surga isinya sehat terus. Batuk pilek gak ada, batuk pilek mah dunia. Di surga semuanya sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada dokter, tidak ada toilet, tempat BAB tidak ada. Semuanya bersih. Dan di sana tidak ada istilah hidup jenuh seperti kita di dunia, membosankan. Walaupun hidup di hotel berbintang, kalau setiap hari begitu bosan orang di dunia. Setiap hari makan buah apel, anggur, itu aja, jenuh di dunia. Di akhirat tidak ada. Di surga tidak ada kejenuhan, titik jenuh tidak ada, dendam tidak ada. Kalau di dunia mungkin orang punya sifat dendam, kebencian, di sana dihilangkan, didesain, disetting Allah Ta'ala hati manusia sedemikian rupa sehingga betah tinggal di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kenikmatan yang abadi yang ditawarkan
yang dijanjikan kepada orang yang betul-betul Rabbunallah tsumma istaqamu, meyakini Allah sebagai Tuhan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasul simple, iman kepada Allah yang kokoh, istiqomah dalam taat. Yang penting iman dulu, yakinnya kepada Allah luar biasa, baru yang lain nanti akan mengikutinya. Basic sudah dipasang, fondasi sudah ditata dengan seperti luar biasa kuatnya, baru menjalankan ibadah, nuruti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mempelajari hukum-hukum Allah, dan ibadah dikerjakan dengan istiqomah, dengan continue. Ini luar biasa. Maka ada keterangan al-istiqomah afdalu min sab'ina karomah. Ada yang mengatakan alfina karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 70 karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Para wali-wali Allah itu punya namanya karomah, keajaiban yang dimiliki oleh orang solih, dan dia tidak mengaku sebagai nabi. Wali Songo gampangnya, dia punya karomah. Kiai Hamid Pasuruan, dia punya karomah. Kiai Hamid Pagelang, Kanjuran, beliau punya karomah. Kiai Nawai Bantani, Kiai Soleh Darat, mereka punya karomah semuanya saat hidupnya. Kenapa mereka punya karomah? Karena istiqomah dalam ta'ah, ibadahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Karena ibadahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, istiqomah, Allah ngasih hadiah namanya karomah. Nah, buat kita bagaimana? Apakah bisa punya karomah? Bisa kalau istiqomah. Tapi jangan ibadah semata-mata nyari karomah, ini salah juga. Kan istiqomah, karomah ini hadiah. Mereka punya karomah karena istiqomah. Jangan mimpi kita ibadah nggak istiqomah, pengen punya karomah seperti Wali Songo. Dia mimpi di siang bolong. Kata orang Jawa, tangeh nganggo lamun. Nggak mungkin. Yang punya karomah karena istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah istiqomah, sudah ibadah, kenapa tidak punya karomah? Nggak apa-apa, lanjutin terus. Karena karomah hanya sekedar pemberian kecil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utama istiqomah dalam taat ketimbang yang namanya karomah tadi. Tapi para abid, para arifin, para wali-wali Allah, kekasih Allah ta'ala, itu semuanya punya karomah. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, karomahnya tersohor, nampak dalam biografi beliau, tercatat oleh sejarah. Karomahnya cukup banyak. Bukan saja sudah jadi ulama, sejak kecil sudah punya keajaiban. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sejak kecil dalam susuan sang ibu, kalau di bulan suci Ramadan beliau tidak mau nyusu. Bayangin, ketika sudah fajar mau imsak itu, beliau sudah tidak mau nyusu ibunya. Sampai nanti maghrib datang baru mau nyusu ibunya. Sehingga saat itu bisa jadi tanda oleh orang situ, ini sudah masuk maghrib apa belum. Mereka bisa melihat Syekh Abdul Qadir sudah mau nyusu di waktu maghrib apa belum. Kalau beliau belum nyusu, oh berarti belum maghrib. Kalau sudah mau, oh berarti sudah masuk maghrib. Ini sejak kecil sudah ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya karomah, kemuliaan dari Allah, sampai jadi kekasih Allah. Dan ini beliau masih cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya ini terkena berkahnya para aulia ilah, para alim ulama, para masyayikh, dan para nabi, para rasul, sehingga kita bersama nanti bisa istiqomah dalam taat, iman kita bisa tumbuh subur sampai kita menghadap Allah Ta'ala pantas menempati surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebelum itu renungan pagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.